Hi students, today we are going to talk about general interview stages for job interview. So make sure before you go to the explanation, and I want you to just check your book, and then we go to the deeper explanation about job interview stages in general. I share the material in Edmodo, so you can just check it out and then learn it by yourself for further comprehension. Okay, let's just go right away to the explanation today. Before I go to the general interview procedure, we go to the interview definition itself. I have already explained this in the previous meeting. What is interview? And then we can go right away to the interview preparation. As you know, interview is the last step of the hiring process and the most important. Why? Because it offers you and the employer the opportunity to meet one another and exchange information and come to tentative conclusions about hiring one another. So the interview is the opportunity where you can describe your experiences and skills and can get an idea of what is happening with the company. So during an interview, an employer's goal is to gather additional information about you that is not provided in your resume and cover letter. There will be an attempt to find out what motivates you, how well you communicate, and if you are a leader or a follower. The interview is a two-way process, so you evaluate the employer while she or he evaluates you. So it's not only one way, it's two ways. Just make sure you can convince them and make sure they are convinced by your performance and that your skill. We go to interview preparation for now. So preparation is the best way to combat the interview nerves and the key to a successful interview. So just make sure before you go to the interview, you do the preparation. The preparation is divided into three. Itu ada pre or before, and during, and post or after interview. So the best way to figure out what you have to offer is to do a self-assessment. This is for the first one. You know your strengths, your academic performance, your work experience, and your professional goals. That's it. Know your strengths means know your strengths and have a short story to tell which demonstrates the strength of yours. And academic performance means be prepared to discuss your grades, mention particular courses that related to your targeted career, and describe hands-on knowledge you learn through labs, internships, surface learning. Because academic performance is quite deciding. Kenapa? Karena if you do not have a good academic performance, nggak bagus academic performance-nya, especially you don't have any experience dengan lab, internship, atau magang kamu, lalu service learning kamu itu kurang. So it's quite difficult to them to convince that you are the person they need. Itu akan sulit bagi mereka untuk memastikan itulah kamu yang memang kamu yang dibutuhkan atau tidak. Because knowledge and skill is very important. Mereka sangat penting sekali. Karena kalau kamu nggak punya skill, mereka masih bisa train kamu. Knowledge is very important. Karena kalau nggak ada knowledge, bagaimana caranya kamu akan survive di sana? Karena yang dibutuhkan itu tidak hanya skill saja, ilmu juga punya. Work experience kamu juga harus dipersiapkan, di mana kamu harus menggambarkan apa yang sudah kamu pelajari dari previous work experience kamu dan bagaimana ini dihubungkan dengan posisi kamu yang sekarang. Lalu professional goals kamu harus menyatakan bagaimana sih caranya jurusan kamu ini cocok ke karir kamu. Dan bagaimana sih ini memang merupakan tujuan akhir dari karir kamu secara profesional. Coba kamu gambarkan bagaimana caranya tujuan kamu itu, goals kamu itu memotivasi kamu untuk melakukan pekerjaan yang sangat baik dan lebih baik untuk mereka. Kita masuk ke bagian tahapan-tahapannya. Before the interview, what you have to do research the employer. Kamu harus meneliti, mencari tahu mengenai employer atau yang memberikan kamu pekerjaan. You can visit the company website. Kamu bisa mengunjungi website company, mempelajari tentang produk-produknya, service-nya, dan mission-nya apa. And then setelah itu kamu research posisi kamu. Coba analisa job deskripsinya, cocokkan dengan pengalaman kamu sebelumnya. And then
kenali diri kamu, know yourself, know your resume inside and out, and prepare examples of your accomplishments. Kalau kamu tidak memahami isi resume kamu tidak bisa menyiapkan contoh apa sih yang kamu bisa sampaikan, kemukakan ke mereka mengenai pencapaian kamu. And then kamu harus mengetahui interview formatnya apa. Kamu harus mengetahui siapa yang akan kamu temui di saat interview dan formatnya seperti apa. Itu yang harus kamu pelajari. Lalu kamu praktis, persiapkan jawaban-jawaban yang akan ditanyakan pada saat interview. Ya, lakukan mock interview seperti simulasi interview di mana kamu nanti akan menjadi interviewee dan praktis seolah-olah kamu di interview. Lalu setelah itu, make a list of questions to ask. Jadi tidak hanya kamu akan ditanyakan, kamu juga nanti akan menanyakan kepada mereka. Apa saja sih pertanyaan yang kamu tanyakan, kamu list dulu. Lalu setelah itu map it out. Map it out berarti kamu tahu exactly location interview kamu dan tahu di mana kamu akan parkir kalau kamu bawa kendaraan. Ini yang harus kamu benar-benar tahu. Kenapa? Karena kalau kamu tidak mengetahui lokasinya, kamu hanya meraba-raba saja dan kamu tidak tahu di mana harus parkir dan di ruangannya di mana, lantai berapa. Nanti akan kesulitan sendiri bagi kamu dan membuang waktu kamu saat kamu sudah tidak tahu lagi kemana arahnya dan waktu kamu itu sudah mepet. Nah, ini yang sangat harus dihindari. Pada saat hari interview, the day of the interview, during interview, yang harus kamu lakukan adalah dress to impress. Kenapa? Kamu harus kelihatan profesional dengan cara berpakaian kamu yang memang bisa membuat mereka tertarik dengan kamu. Persiapkan, bawa resume kamu, bawa referensi, transkrip, dan sertifikat-sertifikat lainnya, dan juga sampel work kamu. Lalu datang lebih awal 10 menit pada saat interview. Kenapa? Kalau kamu datang terburu-buru, kamu tidak akan relax. Dan kalau kamu tidak relax, kamu tidak akan bisa menjawab interview itu dengan tenang. Ingat, pada saat interview, kamu harus menenangkan diri kamu, emosi kamu. Dengan begitu, kamu bisa berpikir dengan tenang. Dalam setiap pertanyaan itu kamu bisa jawab dengan baik. Lalu have a great attitude, punya attitude yang bagus. Kenapa? Pelamar yang memiliki antusias dan attitude yang positif itu adalah yang disenangi oleh interviewer. Jadi pastikan kamu memiliki attitude yang bagus. Lalu setelah itu selama interview, pastikan kamu membuat mereka impressed dengan diri kamu. Great first impression itu paling penting. Jadi kamu tawarkan dulu salam kamu pastikan kamu bersalaman dengan mereka, a firm handshake, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lembut juga atau lemah juga. Oke, punya eye contact yang bagus, senyum dan sopan, itu penting sekali saat interview. Lalu setelah itu kamu demonstrasikan ilmu kamu dan interest kamu itu bagaimana. Make sure you listen and have clear and concise answers and ask questions. Jangan pernah memulai pertanyaan atau memutus atau menginterrupt apa yang sedang employer sampaikan, dan pastikan kamu memahami dulu, lalu kamu tanyakan sesuatu dengan jelas. Ini paling penting. Oke. Lalu setelah interview apa yang harus kamu lakukan? Kamu belajar dari mistake, belajar dari kesalahan kamu. Coba catat apa yang kamu rasa kamu buat kesalahan pada saat interview, dan catat juga apa yang kamu rasa poin-poin yang memang bagus sekali kamu sampaikan saat interview. Lalu setelah itu kamu ucapkan terima kasih dengan cara mengirimkan surat atau email kepada pihak yang menginterview kamu. Lalu setelah itu kamu follow up. Ya, follow up itu cukup 1 kali saja setelah beberapa hari untuk memastikan bahwa kamu diterima atau tidak. Nah, untuk membahas tentang professional attire untuk job interview, kita akan bahas di meeting selanjutnya, yaitu professional business attire. Kita akan membahas ini lebih lengkap lagi pada meeting ke-10. Okay? So, that's all for general interview stages. And if you have more questions, you can ask me in the group. Boleh tanyakan saya langsung di grup. Kita akan mulai diskusinya setelah kamu menyelesaikan materi yang kamu sedang tonton sekarang. So, thank you for today and good luck. Bye, student.